Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Asnawi. Di sini di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan can sama could, lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, can atau could. Untuk materi sebelumnya sudah saya jelaskan. I have explained about can and could. Kapan menggunakan can dan kapan menggunakan could. Fungsi dari can atau kegunaan can atau apa saja yang kita bisa gunakan istilah-istilah can atau could ini. Jangan lupa subscribe dan komen and like. Dah, see you guys. Ya. Nah, untuk can kita bahas dulu yang can ya. Can ini yang pertama bisa digunakan untuk asking for help. Bisa digunakan untuk meminta bantuan, asking for assistance ya, meminta bantuan atau meminta pertolongan. Kemudian to invite ya, to invite someone to do something. Ya, atau mengundang seseorang atau meminta seseorang, to ask someone to something, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay, this is a dialogue between Binsar and Tineke. Nah, dialog ini ada di buku bahasa Inggris di halaman on page 33, halaman 33. Ya, kalian bisa sambil lihat juga di bukunya. Please listen and repeat after me. Binsar, where are you going? Kamu mau kemana? Jadi mengartikannya yang simple saja. Tineke says, to the library. Bisa langsung seperti itu. Ke perpustakaan atau juga I'm going to the library kalau lengkapnya. I need to borrow some books. Saya mau pinjam buku atau saya perlu untuk pinjam buku. Itu kan terlalu panjang ya artinya. Hey, wait a second. Hey, tunggu sebentar. Please do me a favor. Apa artinya ini? Please do me a favor. Nah, artinya adalah tolong bantu saya. Tapi penyampaian ini tolong bantu saya. Tapi yang ini sopan sekali nih. Please do me a favor. Sopan sekali. Kalau yang biasa aja, hey, wait a second. Can you help me? Nah, seperti itu kan bisa. Tapi ini lebih lebih sopan, lebih dalam artinya. What is it? Apa? Misalnya, I'm in a hurry. Saya buru-buru nih. Nah, ini sudah ada penggunaan can. Can you please return this dictionary to the library? Bisakah kamu balikin kamus ini ke perpustakaan? Nah, can you please return this dictionary? Nah, seperti yang disampaikan tadi, contoh yang tadi itu kan, di sini sudah jelas can di sini digunakan untuk apa? Ya, asking for help. Ya, minta bantuan atau minta pertolongan. Oke, kemudian dijawab, okay, I'll get it back to the library. I'll give it. Okay, I'll give it back to the library. Baik, saya akan balikin. Nah, kata I'll ini, okay, I'll give it back. Okay, I'll give it back to the library. Okay, kata I'll ini kependekan dari I will. Ya, bentuk future. Ya, I will. Nah, nanti ada penjelasan sendiri tentang penggunaan I will. Thank you anytime. Terima kasih dan respon anytime. Ya, gak masalah. Kapan-kapan pun aja minta pertolongan lagi boleh seperti itu. Ya, ini contoh dialognya. Salah satu, asking for help. Can you please return the dictionary to the library, please? Nah, terus bisakah kita menggunakan could? Bisa? Ya bisa sekali.
karena could ini bukan hanya digunakan untuk past, tapi untuk asking for help yang lebih sopan lagi. Could you please return this dictionary to the library? Itu lebih sopan lagi kalau seperti itu. Ya, seperti could you help me? Bisa seperti ini ya. Could you help me? Tambahin please. Please. Kau bisa bantu saya kah? Could you help me please? Atau can you help me please? Bisa juga. Tapi ini kata could ini apabila digunakan untuk asking for help itu lebih sopan, lebih formal. Ya. Atau juga can you tell me your name? Kasih tahu namamu dong. Kalau kita pakai could you tell me your name please? Jadi lebih sopan, lebih kalem gitu ya. Jadi kalau menggunakan could ini. Oke. Jelas di sini? Ya. Ini ada contoh. Ada contoh apa? Contoh sekilas tentang what will you do? What will you do for the situation here? Apa yang akan kalian lakukan terhadap situasi yang ada? Nah, misal ini situasinya there's someone knocking the door. Ada seseorang knocking the door, knock knock knock. Jadi ada seseorang yang lagi ngetok pintu. Terus ibunya ini bilang, somebody's knocking at the door. Ada orang nih ketuk pintu. Nah, kira-kira mamanya ini minta nggak ke anaknya? Minta nggak untuk lakukan apa? Tidak minta apapun. Ya. Oh, jadi anak ini melakukan apa yang perlu dilakukan. Seperti I'll go and see who it is. Oh, saya akan lihat siapa yang datang itu. Seperti itu. Nah, ini ada kembali lagi I'll go. Ya, kenapa nggak pakai I go and see? Kenapa nggak pakai itu? Salah. Ini kan present ya, sudah dilakukan sekarang. Ini kan masih akan. Oke, saya akan cek siapa itu. Akan. Jadi menggunakan future tense. Jadi kegiatan yang akan dilakukan itu harus menggunakan future tense. Ya. Oke, paham ya? Oke. I'll itu kependekan dari I will, yang artinya saya akan. Ini adalah subject, ini will. Nah, I'll itu I will, saya akan. Nah, ini disebut dengan future tense. Nah, rumus future tense seperti apa? Rumus future tense itu adalah rumus future tense itu adalah subject plus will, ya, plus ini present masih ya, future tense ini masih yang present. Present future tense. Subject plus will plus verb. Verb apa? Ya, verb 1. Wajib menggunakan verb 1. Nah, subject, will, verb 1. Contoh dalam kalimat. Yang tadi kan, I will go and see. Tadi kan contoh yang di dialog tadi. Saya, ini subject, will, ini verb 1, ini verb 1 juga. Tidak boleh, I will going, salah. I will go and see. Ini yang for. Oke, jadi I will ini disingkat dengan I'll. Bagaimana kalau subjeknya bukan I atau she, you atau seperti itu? Sama saja. Jadi semua are you with they, jadi subjek are you with they, I, you, with they, she, he, it maupun nama, names, ya,
itu tetap menggunakan will. Ini untuk yang present ya, tetap menggunakan will. Contoh lagi, contoh lainnya, Andi akan bisa tidak sih gak nangis? Oke, contoh lainnya, Andi akan pergi mengunjungi nenek. Nah, berarti Andi akan mengunjungi neneknya. Berarti Andi apa? Iya, will mengunjungi apa? Visit. Oke, mengunjungi. Andi will visit his grandmother. Andi akan mengunjungi neneknya. Oke, ini yang positif. Untuk negatifnya seperti apa? Ya, rumusnya negatif tinggal ditambahin not. Di mana tambahin not? Ini subject will plus not. Nah, will not jadinya plus verb. Iya, tetap verb 1. Ya. Jadi di kalimat tinggal tambahin not ya, berarti Andi will not visit his grandmother. Ya. Andi will not visit his bla bla bla. Nah, bagaimana will not ini kalau disingkat? Sedangkan I ini kan I will. Kalau will not, bagaimana singkatannya? Nah, untuk will not, perhatikan, will not singkat willen. Seperti ini? Oh, salah. Bukan willen, tapi won't. Nah, dikasih apostrophe di sini. Ya, won't. Jangan salah ya. W-O-N-T. Won't. Jadi kalau ada won't itu singkatan dari will not. Jangan salah-salah. Misal nih, I won't go to the dentist. Saya nggak akan pergi ke dokter gigi. Misal gini, I won't go to the dentist. Ya. Ada apostrophe-nya di sini. Kalian kira itu salah tulisannya. Seharusnya I won't. Saya ingin pergi ke maksudnya ini adalah I won't singkatan dari will not. Oke, jangan salah ya. W-O-N-T, will not. Ini yang ini ya. Jadi will not itu disingkat won't. She will not go to the zoo. Jika she won't go to the zoo. Seperti itu ya kalau disingkat. Bagaimana kalau yang interrogatif, kalimat tanyanya? Ya, interrogatifnya. Ya, berarti will-nya tinggal ditaruh di depan. Will plus subject plus verb 1 tetap. Nah, contoh kalimat yang ngikutin rumusnya saja. Apakah Andi akan sekolah? Tinggal ditulis will Andi go to the school? Ini ya, jelas ya. Kalau iya, ya untuk jawabannya kalau yes berarti yes, kan tanya ke orang ini. Yes, he will. Atau kalau no berarti no, he will not. Boleh. Atau langsung kita tulis won't bisa. Yes, he will atau no, he won't. Ini untuk rumus future tense. Nah, rumus future, sekali lagi rumus future tense ini digunakan, present future ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan untuk past, future itu nantilah, karena ini konsentrasi ke penggunaan can tadi ya. Ya. Jadi what will you do? Apa yang kalian akan lakukan if you are faced by the situations like. Oke, saya konsentrasi sama materi can kan, jadi tidak terlalu
dalam membahas tentang present future. Sebenarnya present future itu ada juga would, ada juga ya. Oke, jelas di sini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh dialog tadi. Ya, yang ini. We have no more cat food. Kita sudah nggak punya makanan kucing. Nah, ini kan dia enggak kira-kira asking for help nggak? Belum. Jadi anak ini dihadapkan dengan situasi seperti ini. We have no more cat food. We have no more cat food. Jadi kira-kira kalau dia cuek ya, it's not my business atau it's not my problem. No, itu kan kurang sopan. Jadi kalau dihadapkan dengan situasi seperti ini, kira-kira apa jawabannya? Misal, I have some. I'll bring it to you. I'll tetap menggunakan future. I'll bring it. Nah, saya punya beberapa di rumah. I'll bring it. Saya akan bawanya. Atau juga dia mau membelikan. Oke, saya akan membelikannya. Bisa juga. Oke, I'll buy it. Oke, I'll buy it. Saya akan membelikannya. Nah, seperti itu. Terserah. Jadi harus menggunakan future tense. Iya, present future tense. Atau juga oke. Ya, itu seperti itu. Jadi menggunakan present future. Oke, next. Contoh berikut. I'm so thirsty. Nah, ini perempuan yang bilang saya haus. Nah, terus ini kira-kira dia si perempuan ini minta bantuan? Enggak, asking for help enggak. Jadi kan materinya kan what will you do? Apa yang kalian lakukan jika seperti ini situasinya yang seperti tadi? Offering help bisa menawarkan bantuan, ya, atau offering the assistance, ya, menawarkan bantuan. Kira-kira apa ini yang cocok? I'm so thirsty. Bisa juga seperti ini. Oh, drink mine. Minum punyaku. Drink mine. Mine ini adalah milikku ya. Oke, drink mine. Atau juga apa lagi? Take this. Take this. Bisa. Atau kalau kita menggunakan akan melakukan sesuatu seperti saya akan mengambilkan air untukmu. Jadi apa? I'll get some water. I'll get some water. Oke, saya akan ambil. Oke, saya akan bawakan air. Nah, gitu ya. I'll get some water. Tetap seperti ini. Atau kalau sudah ada langsung drink mine. Take it. Ambil ini aja. Atau jadi langsung kalau kita menggunakan present future, kita kalimatnya adalah I'll get some water. Seperti itu. Nah, satu lagi. My skateboard is broken. Oh, skateboardku rusak. Kira-kira dia apa yang dilakukan? What will he do? Kira-kira apa yang dia lakukan? Masa bilang, oh how pity you are. Ku kasihannya. Terus enggak, ini kan kita konsentrasi sama offering help ya. Ya. Jadi yang cocok di sini istilahnya my skateboard is broken. Bisa juga dia kan maybe he is rich, dia kaya, bisa okay, atau don't worry, no worry too much, I'll buy it for you, atau I'll buy the new one for you, boleh, atau I'll buy a new one for you. Ini kalau orang kaya ya, oke, I'll buy a new one for you. Atau juga kalau dia bisa baikin semua, mulai, oh don't worry, I'll fix it. Dan nggak usah khawatir,
saya akan membetulkannya atau saya akan memperbaikinya. Ya, atau juga I'll repair it. Ini kan verb ini, verb satu semua. Atau I'll repair it, saya akan memperbaikinya. Seperti itu. Oke. Next. Nah, contoh lainnya lagi, I can't do my homework. I can't do ini sebenarnya cannot. Ini kan tidak disability, ya. Ketidakmampuan, ketidakbisaan. Jadi ngomong sama kakaknya atau ibunya, saya nggak bisa ngerjain PR ini. Ya mungkin dia malu-malu mau minta bantuan ya. Ya. Terus ya ini kakaknya bilang, oke. Mungkin dia nggak mau panjang kali lebar, langsung oke, mana saya kerjakan. Nah, ya. Kira-kira apa kira-kira? Masa kalau boleh juga menggunakan I'll do it for you. Ya saya akan kerjain buat kamu. Nah itu kan malah bukan bantu, itu malahan ya, I'll do it for you ini jarang sekali. Nah biasanya menyampaikannya, don't worry, I'll help you. I'll help you. Saya akan membantumu. Ini yang lebih cocok lah. Jangan I'll do it for you, malah ngenakin si ini nanti. Ya, jadi yang lebih cocok adalah I'll help you. Oke, saya akan membantumu, seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya. Nih. Si adik kecil ini bilang, it is dark here, gelap di sini. Kira apa yang dilakukan ini? Menggunakan future tense, present future tense. Ya, nanti seperti okay, I'll turn on the light. Ingat ya, turn, T-U-R-N, turn. Okay, I'll turn on the light. Saya akan nyalakan lampunya, atau I'll switch on the light. Seperti itu. Jadi ini adalah offering how. Okay. The conclusion is, first, if we want to show our ability, show the ability, we can say I can play guitar, atau she can read Quran. Jadi first, show the ability, we can say. Jadi untuk mengungkapkan suatu kemampuan itu kita bisa menggunakan kalimat I can play the guitar, she can read Quran, bla bla bla. Kemudian yang kedua, the conclusion for number 2. Oke, kemudian the second, jika kita ingin, if we want to know others' ability, jika kita ingin mengetahui kemampuan orang lain, we say atau we can say seperti ini. Kau bisakah main sepeda? Nah, atau kau bisakah main bola? Jadi pakai apa? Can you play football? Kau bisakah main bola? Itu ya. Jadi jawabannya ya harus, kalau yes apa? Yes, I can. Kalau no berarti no, I cannot. Ini kalau tidak disingkat, kalau disingkat menjadi can't. Nah. Kemudian
The third, yang ketiga, to invite someone to something. Jadi to invite, ya, to invite someone to do something. Jadi untuk mengundang seseorang melakukan sesuatu, we say or we can say apa kira-kira? Can we play seperti ini? Can we play after school? After school. Ini kan menanyakan invite atau mengundang seseorang. Can you help me? Atau can we play after school? Ya, jawabannya no, I'm afraid I can't. Atau yes, I can. Yes, I can. Seperti itu. Sama aja ya. Okay? You need to invite someone to do something. You can say, jadi can we play after school, atau to add something to someone. Can you tell me your name? Seperti itu. Could you tell me your name please? Itu lebih sopan. Ya, tadi. Kemudian yang keempat, to express what we intend to do. Nah, ini yang terakhir ya. To express what we intend to do. Nah, jadi mengekspresikan, menyampaikan apa yang harus kita lakukan terhadap situasi tertentu. Seperti tadi itu, I'm thirsty, saya haus. Jadi apa ini? Seperti menggunakan future tense ya. I'll get some water. Atau juga I'll turn the light on. I think that's all for today. I hope you can learn many things from me, many things from this video, and don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.